Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, kalau kita minggu demi minggu bahkan setiap hari kita boleh disuplai dengan terang Kristus, kemuliaan Kristus. Ya, kita katakan much more, ya lebih-lebih di 2026 ini. Bapak itu melimpahkan kepada kita dengan benefits, keuntungannya, sama-sama katakan keuntungan. Ya, seorang pengusaha atau bisnismen atau pedagang, semua mau untung. Ya, kita juga mau untung. Jangan mau rugi, jangan mau diambil, dicuri. Apalagi dibunuh, dibinasakan sama pencuri itu atau si iblis. Ya, nggak mau. Kita berusaha sama Tuhan, kita menerima keuntungan. Sama-sama katakan menerima keuntungan. Kita mulai dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, ya hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Forget not all his benefits. Ya, jangan lupakan semua keuntungannya. Ya, forget not all his benefits. Ya, 5 keuntungan kita tahu ya, kalau kita nggak usah baca, tapi kita tahu 5 keuntungan itu ya. Yang pertama, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala destruction atau kecelakaan atau kematian. Ya, dimahkoti favor dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness. Kita perkatakan semua goodness yang baik Tuhan taruh sendiri di mulut kita, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Sudah sebenarnya rahasianya kita sudah peroleh. Ya, kita mau hidup long life dengan kenyang, dengan sehat, dengan baik. Tambah hari tambah kuat. Dengan apa? Dengan firman, saudara. Jangan lupakan segala kebaikannya atau keuntungannya. Lebih kuat ya bahasa Inggrisnya ya. His benefits. Sama-sama katakan, saya nggak mau lupa keuntungannya. Saudara terus berdoa, terus pray, terus ask, terus minta keuntungannya. Terima. Amin. Ya, kita terima. Karena batasannya cuma dari manusia. Supply-nya tetap jalan. Supply-nya tidak habis-habis. Ya, mengalir dari surga, dari golden oil, dibilang minyak emas dari pipa emas itu. Setiap area, setiap aspek, setiap spektrum hidup kita, segala area, saudara. Dan itu mengalir terus. Batasannya apa? Yang menerima batasannya. Coba kita lihat Matius 8 ayat 13. Nih. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, ya ada seorang perwira Romawi, minta hambanya di rumah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ya, jadi as you have belief gitu, apa yang kamu percaya. Makanya kita jangan turunin kepercayaan kita atau lepas. Banyak orang, bukan banyak orang lah, ada orang-orang dia lepas gitu. Ya, memang kasih karunia Tuhan segini, dibohongin itu sama iblis. Atau dia lepas saja. Ya, Tuhan cuma kasih 30% lah sama saya udah mengucap syukur. Ngomong sih rohani ya, mengucap syukur. Nggak salah mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan 30%, kita mengucap syukur karena 120%. Apakah itu pemaksaan kepada Tuhan? Bukan, saudara. Itu jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ya, biar batasannya apa? Seperti yang kau percaya. Ya, dia percaya. Hambanya sembuh. Asal Tuhan bilang satu patah kata aja, hambanya sembuh di rumah. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Sesimpel itu, saudara. Coba Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Ada orang buta datang. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu? Percaya nggak? Bahwa aku dapat melakukannya, dapat mencelikan mata buta, begitu. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ya, kami percaya. Ayat 29-nya ayat 29 ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu.
Ya kita udah denger ya, iman itu tangan terbuka yang menerima. Iman tuh bukannya pekerjaan, bukan works. Apa yang kita percaya, seperti jendela gitu. Matahari di luar kan terangnya ya maksimal terang. Nggak terhalang awan, nggak terhalang apapun. Tapi kalau jendelanya kecil ya sinarnya masuknya kecil. Kalau jendelanya besar, ya sinarnya besar. Banyak rumah hari-hari ini yang minimalis, jendela semua, jadi terang rumahnya. Jadi terang. Ya saudara, jadi kalau orang bilang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Oh, itu bukan maksud Tuhan, bukan begitu. Atau saya percayanya diturunin. Atau yang salah. Ya benar. Engkau tidak terima begitu. Mereka tidak menerima karena tidak percaya. Jadi kalau kita masalahnya cuma satu, saudara, saya lihat ya. Percaya, ya berdiri teguh udah. Bertekun aja udah di dalam pengharapan. Yang adalah sau, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saunya siapa? Yesus. Pasti nggak? Pasti. Karena pengharapan Alkitab itu adalah pasti. Nah jadi kalau kita bilang much more, itu gayanya Tuhan. Manusia nggak mengenal much more. Manusia mengenal keterbatasan. Sumber daya terbatas. Ilmu ekonomi belajar karena keterbatasan sumber daya. Tapi kalau ketika kita berurusan dengan Tuhan, dia tidak terbatas, saudara. Kita yang membatasi. Nah kalau kita bilang, enggak, saya nggak membatasi. Udahlah pokoknya Tuhan, semua karyamu yang di kayu salib, yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya terima semua. Saya terima semua, Tuhan. Saya terima semua. Ya, sabar aja menanti. Karena Tuhan suka kesabaran dan ketekunan. Emang Tuhan lama-lamain? Bukan. Tenang aja, di dalam kesabaran, ketekunan, Tuhan kompensasi. Memberikan saudara dimudahkan terus, memberikan pewahyuan yang lebih besar. Ya kita ulang-ulang seperti itu. Sehingga kita berdiri aja. Nggak peduli dia, seperti Daud melihat Goliat yang besar, atau seperti Kaleb melihat raksasa-raksasa yang besar. Udah nggak peduli. Masalah itu udah nggak ada masalah. Karena Tuhan lebih besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi ada orang, ayat 30, maka meleklah mata mereka. Pokoknya sembuh. Seperti mereka percaya, itu yang terjadi. Akhirnya melek juga. Jadi jangan ada orang, orang misalnya sakit. Kayak tadi tuh, kesaksian. Stadium 4, kanker tulang belakang gitu. Itu kalau dokter udah ngomong, pasti hatinya ciut, saudara manusia. Ya. Tapi ketika dia percaya, dia terima aja perjamuan kudus. Terima, dia lihat, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Sebagaimana di surga, nggak ada kanker, demikian saya di bumi. Saya makan tubuh Kristus, saya tubuh Kristus, nggak ada penyakit kanker. Sembuh, saudara. Kenapa? Terjadilah seperti apa yang kamu percaya. Ya, ada orang menantikan, dia berdoa, tapi satu titik, enggak lah, mungkin Tuhan emang gak kasih saya ini. Ya dia lepas aja gitu. Padahal Bapak kita itu kalau janji, dia pakai sumpah. Janji pakai sumpah. 2 ketetapan yang tidak bisa berubah-ubah. Bahwa God cannot lie. Janji Tuhan, God cannot lie. Apalagi sumpah, God cannot lie. Tetap 2 ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Gak bisa berubah-ubah, saudara. Yang baik, yang sempurna datang dari atas tuh nggak bisa berubah-ubah, nggak bisa ada variasi, rubah-rubah gitu. Ntar kasih, ntar enggak, ntar memberi, ntar diambil, nggak ada, saudara, nggak ada begitu. Ya, tapi orang Kristen sayangnya udah terlalu banyak dijejelin sama kepercayaan yang salah. Kalau saya bicara gini, Bu, misalnya saya ngomong sama orang ya, kita memiliki hidup yang kekal, ya, hidup dengan berkelimpahan, bukan mati. Ya dia cerita, saya udah tua, ya kan, kita harus siap-siap menuju kematian, baris untuk menuju kematian. Enggak, Bu.
Yesus datang supaya kita beroleh hidup. Gitu. Oh, nggak bisa, malah marah sama saya gitu kan. Padahal saya kasih kabarkan kabar baik. Ya sakit. Ya, karena sebelum mati itu, ya saudara, kenapa kita ditebus? Dibilang hukum roh yang menghidupkan. Kita tuh ditebus ya dengan hukum roh yang menghidupkan. Hukum Tuhan, roh yang menghidupkan. Memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Hukum dosa yang membawa maut. Sebelum menjadi maut, ada penyakit, ada stres, ada khawatir, ada semua penyakit-penyakit itu. Dasarnya dari itu, kepercayaan yang salah, ya, mulut yang sembarangan, ya bukan sembarang, ngomong yang nggak the goodness tadi kan. Dia kalau Tuhan kan memuaskan kita dengan kebajikan, dengan goodness, benefit, goodness, keuntungan, kebaikan, keuntungan, kebaikan. Di ngomongin yang sesuai dengan sistem dunia. Ya tapi kan itu kebenaran Pak Melki. Itu kenyataan. Iya, kenyataan di sini. Kebenaran di sini. Dan kebenaran itu adalah Kristus, firman Kristus. Kita semakin lama mendengar ini tuh semakin diurapi, semakin besar gitu kalau mau dikatakan. Ya, kita memiliki good days, hari-hari baik. Ya, kita berdiri di good apa? Kan sekarang hari ini ada banjir, ada ini. Karena ada saudara, di tempat saudara nggak ada kecelakaan, nggak ada bencana. Percaya aja. Ya. Kalau kita hadapi tadi kemarin, ya tapi kan minggu lalu Bapak bilang ada tes. Ya pastor sampaikan ada tes, ada masalah, tapi ada jalan keluar. Dan hari buruk itu hari disebutnya. Masanya singkat sebenarnya. Coba lihat Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita kenakan selengkap kebenaran, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan atau truth juga, kasut kerelampitan misalnya, perisai iman, ketopong keselamatan, ya, helm keselamatan, pedang roh, semua selengkap kebenaran sebenarnya. Saudara yang percaya kebenaran itu jangan dilepas. Kalau ada orang bilang gini, oh nggak bisa, kita juga semua ngantri menuju mati. Oh kamu aja, saya nggak mau ikut. Oh kata dokter, dulu ada 2 orang hamil ya di jemaat. Yang satu bukan jemaat ya, teman di sekolah, di pekerjaan. Selalu dia dokter bilang, oh ini begini, pokoknya buruk aja. Yang satu, oh enggak, kita bahaya loh begini. Kita begini loh, karena hamilnya barengan. Karena diajarkan yang di jemaat New di GCB, dia bilang apa? Enggak. Saya baik. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang membuat saya mengandung, membuat saya melahirkan. Even saudara ya, anak dari kakaknya itu meninggal saudara. Dianya baik. Ya, yang sayangnya yang teman sekantornya anaknya juga meninggal keguguran. Dia baik. Ya, artinya kritikal saudara, perkataan-perkataan yang dari dunia ini. Ya minimal kita kalaupun dokter, kalaupun yang dia sekolahnya udah lama atau udah pakai penelitian, pakai kayak tadi pemeriksaan, tetap aja kita terima kebenaran. Kalau kebenaran ini berbeda dengan kenyataan. Saudara jangan main di tengah-tengah. Nanti saya juga ada doa, tapi kok saya mati juga? Saya juga ada doa, kok saya begini juga? Makanya kepercayaan jangan begini saudara. Karena saudara Tuhan memberikan suplainya yang baik dan yang sempurna. Bapa segala terang dari atas. Baik sempurna. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kalau kita beri di sini, ya ini yang terjadi.
Makanya ambillah selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil aja semua. Ya, bukan pakai kayak apa tuh? Iron Man gitu, klik 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 klik, bukan, kebenaran aja, kebenaran. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Jadi evil day itu sebenarnya day, ya, dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi lewat aja, true. Makanya dia bilang, melalui lembah kekelaman pun true. Melewati aja, bukan menetap. Jadi orang Kristen jangan mau menetap di lembah bayang-bayang maut misalnya. Hidup nggak, mati nggak. Oh, Bapak jangan sombong, Pak. Ada orang Kristen yang stroke, yang tinggal di ranjang doang. Ya nggak bisa, karena Yesus nggak begitu. Gimana, mana firmannya? Saya mewarisi dunia, gitu. Misalnya saudara dari Roma 4 tuh ada mewarisi dunia. Ya kalau mewarisi dunia, kita di dunia nih. Nggak mungkin mewarisi dunia tuh dengan, kalau Pastor Sulin selalu bilang, dengan telentang di ranjang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Itu berkat di bawahnya. Makanya kesehatan, kemakmuran berkat di bawahnya dari mewarisi dunia yang lebih tinggi. Sudah lihat, Mazmur itu cuman begitu, bukan cuman ya. Itu yang menjadi jangan ada keterbatasan belief gitu atau mentally. Mindset kita, mindset pikiran Kristus. Itu aja. Nah itu makanya dibilang withstand, kenakan semua perlengkapan senjata Allah. Karena firman bilang juga 1 Petrus 3 ayat 10. Good days itu good days. Banyak. Siapa yang mau mencintai hidup tuh. Jadi kalau orang mencintai hidup, jangan ngomong kayak gini. Lagi nanti happy birthday, panjang umurnya. Jangan nyanyiin panjang umur, saya nggak mau panjang umur. Kenapa, Ci? Kenapa kok? Iya, kalau umur panjang nanti sengsara, umur panjang nanti pakai tungket, stroke, pakai kursi roda, Alzheimer, pikun, lumpuh. Itu yang dipercaya. Makanya dia nggak mencintai hidup. Emang Bapak jangan sombong. Bukan, sekali lagi ya. Ketika kita mencintai hidup, hidup adalah Kristus. Yesus itu kalau ditanya, Tuhan Yesus, tujuan Yesus datang dari surga ngapain sih? Supaya kamu beroleh hidup. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Much more, kelimpahan. Dan mau melihat hari-hari baik. Jadi kalau orang berkata hal yang positif gitu ya. Wah, Bapak kelihatannya sehat nih. Umur berapa, Pak? Wah, kelihatannya masih muda gitu kan. Jangan saudara, oh enggak. Nggak perlu, saudara. Terima kasih, minimal begitu. Atau dalam hati saya, Tuhan Yesus kesehatan saya. Tuhan Yesus kekuatan saya. Amin. Ya, karena dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi kalaupun dokter, kalaupun orang-orang pintar, atau orang-orang di dunia yang baca internet, AI, segala macam di dunia ini berkata perkataan yang berbeda dengan firman, tetap aja bagi saya itu lidah yang jahat. Walaupun maksudnya baik mungkin. Kita nggak usah malu lah, umur segini pakai tongkat katanya. Belum apa-apa dia konsepnya dia pakai tongkat. Karena kalau jatuh, orang tua tuh nggak boleh jatuh. Nah, itu kan kata-kata bijaknya dunia. Tapi bagi Tuhan itu jahat. Ya, atau bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu tipuan dari jurang neraka. Jadi gimana, Pak? Ya percaya tuh orang Israel dikeluarin dari Mesir oleh Tuhan. Nggak ada satu yang feeble, nggak ada satu yang lemah. 3 juta ya 3 juta semuanya tegak semua berjalan gini. Kakinya kuat, tidak ada yang feeble, tidak ada yang lemah. Bajunya aja nggak rusak, sepatunya aja ngikutin kakinya kalau dia masih bertumbuh. Bajunya nggak ada yang rusak, bajunya. Soalnya bayangin ya, baju nggak rusak, berjalan di padang gurun.
kena angin, kena panas, kena ya nggak tahu kalau hujan, ya hujan jarang mungkin. Ya, nggak ada air, nggak bisa nyuci, tapi bajunya nggak rusak. Artinya apa? Pengurapan itu membuat bahkan bajunya aja jadi kuat. Apalagi sel-sel tubuhnya. Saudara, yang kayak gini tuh gini. Ah, mana bisa. Jangan begitu, saudara. Kita nggak bisa. Ilmu pengetahuan dunia terbatas, nggak bisa. Tuhan firman-Nya bilang begitu, amin. Nggak ada yang feeble, nggak ada yang miskin. Di padang gurun nggak ada yang miskin. Karena hartanya orang Mesir itu dia rampasi semua, dikasih Tuhan. Amin. Ya. Coba lihat Ulangan 8 ayat 7. Dimasukin ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Sudah bayangin ya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Ya, bahasanya di kitab Bilangan oleh Kaleb, exit good land. Luar biasa baiknya. Ya, bahasa Tuhan, negeri yang baik. Ya benar ya. Suatu negeri dengan sungai, mata air, danau, sumur ya, sumur kalau di rumah. Yang keluar di lembah, di gunung. Mau saudara kehidupan lembah, kehidupan gunung, sungai-sungai, mata air, danau, sumur. Di ayat yang lain. Artinya air yang berkelimpahan. Artinya air itu bicara juga kan. Kalau orang bilang gini, punya uang nggak? Enggak, kantong kering. Artinya nggak punya keuangan. Saudara, Tuhan bilang air itu bicara kemakmuran. Karena ada air, ini bicara air di Timur Tengah, di daerah Timur Tengah. Ya, itu lebih dari emas, saudara. Kemarin kan kita dengar sebelum terjadi krisis di Iran, ya sampai sekarang mau ditumbangkan nih pemimpinnya Khamenei, itu mereka kekeringan, saudara. Bayangin negara Iran yang mengalir sungai Efrat, sungai Tigris, itu kekeringan. Ya, sementara Israel, musuh Iran ini yang menyerangin Israel melalui proksi-proksinya, ada Hizbullah, ada Houthi, ada Hamas ya. Itu menyerang itu kelimpahan air, saudara. Air laut aja dia destilasi. Ya, semua pohon, kalau saudara pernah ke Israel atau akan ke Israel, pohon kecil, saudara, itu ada air netes itu. Dikasih pipa sama pemerintahnya. Netes. Untuk satu pohon kecil di pinggir jalan misalnya. Belum lagi gurun apa tuh? Bukan gurun kopi, gurun di Israel yang di selatan itu. Diairi lagi, diairi. Makanya berlimpah susu dan madu, hijau. Amin, ya. Jadi spend more in the word, ya. Firman Tuhan tuh kita beri waktu. Ya. Ini yang diperoleh oleh Maria, mengambil yang terbaik, saudara. Kita duduk dengar lagi yang seperti itu, memilih yang terbaik. Amin. Ya, coba lihat Lukas 10 ayat 39. Ya, Yesus selalu nyaman di rumah Lazarus sama saudaranya Marta, Maria di Betania. Ya, dia comfort ya, nyaman. Ya, kalau dia ke Yerusalem, dia ke Betania tinggal. Nah, Maria punya saudara namanya Marta. Ya, di rumah Marta, Maria, Lazarus. Ya, perempuan itu, si Marta mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Nah, inilah mata air, saudara. Kita dekat-dekat mata air. Ya, tadi ya, land, tanah yang ada sumur, sungai, mata air ya. Tadi apa, di gunung, di lembah, ya, sumur-sumur, sungai-sungai.
Mata air ya sumur lah ya, sumur juga termasuk. Itu Yesus gambaran firman. Yesus adalah firman. Duduk dekat mata air, saudara. Terus mendengar perkataannya. Dari dalam hatimu meluap air-air, mata air kehidupan. Itu yang menyegarkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, yang membuat hidup kita itu seger gitu. Fresh. Evergreen. Senantiasa hijau. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air tuh, mata air gitu. Merambatkan air tepi batang air. Tidak layu daunnya dibilang. Berbuah pada musimnya. Tidak takut sekeliling panas terik, nggak takut. Karena selalu ada air. Karena rahasianya sudah kita terima. Jadi saudara, beri waktu untuk firman. Baca, dengar, taruh di earphone misalnya. Dengerin aja firman. Kan banyak rekaman yang dari Mika tuh. Dengerin lagi. Saya aja dengerin khotbah saya sendiri. Amin. Ya, terus mendengarkan perkataannya, itu air. Yang tadi kita ditempatkan di land. Kalau ditanya, Kanaan gimana? Yesus baik mata air yang di dalam diri kita itu meluap-luap, itu ditempatkan di dalam kita. Coba aja saudara hidupi firman. Saudara lagi jalan, saudara lagi di mobil, di toilet, bahkan di kamar mandi, di dapur, di mana, mengeluap loh saudara. Dan itu menjadi kehidupan dalam setiap sel, tiap jaringan anggota tubuh, jadi kehidupan. Jadi kehidupan saudara, beneran. Ya. Dan itu kita alami. Coba terusin. Next, 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus. Ya, kalau sibuk dia bilang khawatir. Ya. Ada inner storm katanya kalau khawatir. Ada apa tuh? Ada badai dalam dirinya. Ada trouble, ya, khawatir dan trouble. Ya, ditarik ke berbagai hal gitu. Nggak bisa duduk tenang. Sibuk lain-lain. Tuhan, dia udah mulai komplain sama Tuhan kan? Tuhan Yesus dikomplain. Tidakkah engkau peduli? Tuhan aja dimarahin sama dia. Bahwa saudaraku si Maria ini, ya dia bilangnya, membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah ia membantu aku. Tuhan disuruh-suruh. 41. Ya benar kan Tuhan bilang apa? Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir tuh ya, anxious dan menyusahkan diri, troubled dengan banyak perkara. Ya, dia ditarik ke banyak perkara pikirannya. Ini belum kelar. Motong bawang belum, masak nasi belum, nyuci beras belum. Ya, udah kusut dia begitu. Lah, kan benar Pak. Kalau nggak ada dia nggak bikin makanan, mereka gimana nanti makannya? Saudara percaya nggak? 5 roti 2 ikan aja kita udah dengar. Memberi makan 5.000 orang. Ada Tuhan yang menyediakan. Amin. Coba kita lihat. Nah, ini iman yang bertumbuh, saudara. Ini rahasia iman. Nah, terusin. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara lihat ya, kita lagi belajar kemarin. Kalau kita itu troubled, khawatir, firman ditekan, yang ada pada kita aja hilang, saudara. Kekhawatiran dunia, kekhawatiran uang, kekhawatiran apa gitu, kesehatan. Makanya Tuhan bilang, one thing is needed, hanya satu yang perlu. Saudara punya firman, saudara punya kehidupan. Ya, pilih yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Nggak bisa diambil, siapa yang bisa ambil? Kita nggak kasih. Kalau iblis mau ambil, nggak boleh. Kita terima firman. Ya, kita terima firman. Kita terima kebenaran. Ya, makanya tadi saya bilang iman itu seperti jendela. Coba lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 3.
Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya, kita mengucap syukur ya karena kamu saudara-saudara. Dan patutlah demikian. Kenapa kita mengucap syukur, say thank you ya karena kita terima gitu aja. Karena imanmu makin bertambah. Itu aja saya mau bilang. Iman ternyata makin bisa bertambah. Jadi kapasitas iman itu bisa bertambah. Sekali lagi seperti matahari menyinari rumah saya. Kalau jendelanya kecil, rumah saya gelap. Ya jendelanya kecil. Masuk sinarnya kecil. Coba jendelanya gedein. Sinarnya masuk. Ya, juga kasih seorang akan lain semakin kuat di antara kamu. Tapi kita lagi bicara iman. Semakin besar. Jadi itu bukan works. Penerimaan aja. Terima supply. Ya kan? Works. Tuntutan di bawah hukum Taurat, supply di bawah kasih karunia. Bagian kita apa? Menerima. Kita diajarin apa? Jangan mau terima dikit. Terima besar. Nanti kalau nggak terjadi kan kecewa, Pak. Jangan mau dibohongin sama itu. Pasti terjadi. Kenapa? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Enggak, Pak, itu ada orang nggak jadi sampai dia mati karena dia yang lepas. Kalau kita yang pegang, bahkan hidup kita dipelihara. Mana buktinya di Alkitab? Itu buktinya Kaleb nggak mati-mati itu 85 tahun. Dia terima nggak janji Tuhan? Terima. Malah terima yang besar. Kenapa? Ya dia nggak lepas. Orang ditulis di Alkitab, beri aku pegunungan, give me this mountain. Sampai bilangnya begitu tuh. Dia nggak lupa, dia pegang aja. Nggak usah ngeden megang. Ya. Nggak usah maksa megang. Kalau megangnya keras-keras gini ya tangan kita yang berdarah, buat apa? Ingat ya, batasannya dari mana? Janda dan Nabi Elisa, coba kita lihat. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ya, ada janda, anak-anaknya, suaminya mati, kan udah mati, janda seorang nabi, suaminya meninggal, ninggalin utang. Bicara keuangan, bicara air. Ya, datang penagih utang, nggak bisa bayar, anaknya mau diambil. Dia nangis, berteriak sama Tuhan melalui Elisa. Tuhan bilang, ambil. Ada apa yang ada padamu? Hanya buli-buli minyak dikit. Itu cukup sini. Minta bejana-bejana dari tetangga-tetangga. Pinjem. Jangan dikit, banyak aja, sebanyak-banyaknya. Tuang. Ya. Terus menuang. Ia terus menuang tuh. Dari botol kecil, terus menuang ke bejana-bejana yang lebih besar. Dulu di rumah papi saya ada gentong-gentong Cina gede kan, gede-gede, itu gede banget, musinya segitu-segitu tuh, bawa banget, ya. Ayat 5-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, akhirnya bejana-bejana pinjaman dari tetangga itu penuh juga. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara ingat ini. Kalau Tuhan sudah memberkati, memberi pewahyuan much more. Juga dalam keuangan. Tadi ya, hutang bukan hanya dilunasi nih. Dia suruh jual, pakai sisanya masih banyak, saudara. Tapi yang membatasi apa? Ya bejana itu. Ya selalu ada supply much more. Katakan, selalu ada supply Tuhan yang much more dalam hidup saya. Ya, bukan Tuhan yang stop. Saudara jangan pikir Tuhan yang stop. Jangan pikir begitu. Stop karena wadahnya habis. Selama wadahnya besar, tangannya terbuka, terima, selama itulah supply-nya mengalir. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi Bapak, kita angkat tangan, kita udah diajarin angkat tangan, Bapak memberkati, kita terima aja, say thank you. Ya.
Matius 14 coba yang ini 5 roti 2 ikan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Anak kecil punya. Kecil-kecil, ikan kecil-kecil. Ya. 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa kepada Yesus. Apa yang saudara punya? Bawa kepada Yesus. Dia yang supply, saudara. 19. Lalu disuruh orang banyak duduk di rumput. Duduk. Dan sesudah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, lihat ya, Yesus menengadah ke langit. Ya, sebagai manusia Tuhan menengadah, menerima gitu. Ya, mengucap berkat, mengucap syukur, give thanks, terima kasih. Memecah-mecahkan. Jadi menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada muridnya, bagi-bagi. Ya, dan membagikannya. Mereka makan sampai 5 step. Ya, artinya 5 step dalam satu kesatuan. Murid-murid habis, ambil lagi, datang pada Yesus. Yesus belah lagi. Yesus belah. Jadi selalu datang kepada Yesus. Roti itu nggak habis-habis, ikan itu nggak habis-habis. Kan kita udah baca kan, ya, ayat 20, sisa 12 bakul. Mereka semua makan sampai kenyang. Jadi ukurannya kenyang, saudara. Seberapa banyak saudara kenyang? Umur berapa saudara kenyang? Kemudian orang mengumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ya, much more. Much more itu seperti itu. Jadi yang membatasi itu manusia. Kenyang, ya batasnya kenyang. Ya, 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tambah plus istrinya sama anak-anaknya kira-kira 12.000 orang. Makan kenyang. Dan 5 roti 2 ikan kecil. Artinya apa saudara? Bawa kepada Yesus. Keuangan saudara, kehidupan, sukacita, damai sejahtera, semua supply dari Tuhan itu lancar saudara. Ya. Jadi intinya gini, supply-nya Tuhan itu much greater gitu, lebih besar daripada yang kapasitas kita menerima. Jadi jangan dibalik pemikiran, buang itu pemikiran, Tuhan mah pelit, Tuhan mah kasih spirit, apalagi dibohongin itu, Tuhan Yesus aja dimahkotai duri, masa kamu mau dipahkotai emas? Tuhan Yesus aja menderita, sengsara, diludahin gini, masa saudara mau sukacita? Saudara, itu kebodohan, saudara. Ya, much more itu ayat favoritnya New Christian Church, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi kematian, maut itu berkuasa karena dosa satu orang. Siapa? Si Adam. Ya, maut ya sudah dikalahkan ya, tapi maut itu masuk ya, maut, stres, khawatir, kekurangan itu semuanya teman-temannya lah. Maka lebih benar lagi, much more, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Nah, sudah lihat ya, kita sudah diajarkan. Kalau terima itu, terima besar, saudara. Dan kebenaran hadiah. Anugerah kebenaran itu gift of righteousness. Saudara terima kebenaran hadiah. Ya, akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Ini bahasa pemerintahan, bahasa kerajaan. Ya, oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi karya Kristus much more. Kematian di sana, kehidupan di sini jauh. Ya. Kita ini reign in life, berkuasa dalam hidup, berkuasa. Kita ini imamat rajani. Amin, royal priesthood. Kita ini imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Imam-imam adalah hubungan manusia ke Tuhan. Kalau nabi, Tuhan lewat nabi ke manusia. Kalau imam, manusia ngomong perwakilannya untuk Tuhan. Kita memiliki
imam besar agung sekarang. Langsung aja Ibrani 7 ayat 11, Ibrani 7 ayat 11 coba lihat. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, ya kalau imamat Lewi udah kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain yang ditetapkan menjadi imam besar? Buat apa gitu? Menurut peraturan Melkisedek, yang tentang dia dikatakan tidak menurut peraturan Harun, tidak menurut peraturan Lewi. Itu pun substandard. Karena awalnya Tuhan menjadikan orang Israel royal priesthood semua, tapi bikin patung lembu emas. Makanya waktu Tuhan lewat Musa bilang, siapa yang di pihak aku? Cuman Lewi aja. Makanya mereka jadi imam. Keturunan Harun, suku Lewi. Yesus menurut peraturan Melkisedek adalah suku Yehuda, bukan Lewi, bukan di bawah peraturan Harun. Ya, Melkisedek adalah king priest, imamat rajani. Saudara, imam raja itu menurut Yesus, menurut peraturan Melkisedek. Terima nggak? Terima, saudara. Ya, terima. Ada kuasa, otoritas di mulut raja. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Wah, ini powerful, saudara. Makanya ngomongnya dari mulut kita itu jangan perkataan yang dusta tadi. Yang dusta, yang bodoh, yang tipuan dari jurang neraka, yang kematian. Coba deh mulai perkatakan kebenaran. Kebenaran dari mana? Ya dari firman, saudara baca. Amin. Ya. Kemarin kemarin Sabtu ya kemarin. Ya kemarin lah. Saya kan ikut trail run lah gitu. 25 kilo kurang lebih. Nggak tahu, lagi banyak longsor pada di atas gitu, di daerah Kabupaten Bandung Barat kan. Wah, blok semua. Tapi setiap langkah, setiap itu saya selalu ingat, Kristus kekuatan saya. Kalau mau sakit, mau kram, saya bilang, Tuhan sedang menebus saya dari sakit, dari kram misalnya. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Matius 16 ayat 19. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara, raja, imamat rajani, berkuasa dalam hidup tadi. Reign in life. Kalau kita menerima kasih karunia, enggak, menerima kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan, much more. Jadi jangan mau sedikit, jangan mau di-courting. Karena kasih karunia itu nature-nya much more, nature-nya kelimpahan. Besar. Ya, makanya apa yang kau ikat di bumi, di dunia, akan terikat di surga. Ya, semua penyakit, semua kelemahan, semua kutuk, dikalahkan, dihancurkan, terikat di surga. Lepaskan di bumi. Semua berkat saya terima. Sebagaimana di surga, saya terima di bumi ini. Sukacita, damai sejahtera, hari-hari penuh bahagia, kekuatan, kesehatan, kemakmuran Kristus, saya terima. Saya lepaskan di bumi. Terlepas dari surga ke bumi. Kenapa? Karena nggak ada yang menghalangi. Kalau bilang khawatir dong, jangan, nggak lepas aja. Nggak khawatir. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Saya terima Tuhan. Ya tapi kan khawatir nature, Pak, natural, Pak. Ya kalau ada khawatir, Tuhan bilang jangan, ya pilih jangan udah. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya kita berdoa. Dalam doa dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Pikiran kita nggak stres, hati kita nggak khawatir, nggak cemas, nggak takut. Jadi apa? Ya jadi terima suplai. Luar biasa ya, sesimpel itu loh, saudara. Ya, kita makan yang kayak gitu tuh membuat jiwa kita tuh manis. Apa ya? Kita makan mana gitu, makan firman itu manis bagi lidah kita, tuh manis.
Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, ada sumber hidup. Pada Tuhan ada sumber hidup. Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Kita di dalam Yesus. Ada sumber hidup. Wah bisa Pak. Ya kalau udah tua. Nah, banyak orang pair apa tuh? Sepantaran. Ngomongnya, ya kita udah nggak bisa. Udah nggak apa ya. Kapasitas kita ya mungkin ginjal, mungkin ini ya udah menurun. Daya serap kita untuk magnesium, untuk ini udah menurun. Itu kita dengar saudara. Tapi itu bukan sumber hayat. Itu sumber kematian. Sumber hayat gimana? Setiap sel, setiap jaringan kita ada kehidupan Kristus. Saya terima firman Kristus, saya terima urapan Kristus. Di dalam terangmu kami melihat terang. Sama-sama katakan, di dalam terangmu saya melihat terang. Kalaupun saudara dengar nih di rekaman YouTube atau saudara dengar firman, ini nggak ada hubungannya sama saya Pak. Saudara dengar ini di dalam terang, saudara melihat terang, yang urusan saudara juga jalan keluar itu muncul saudara. Ya makanya kalau di perjanjian lama, kalau masuk dari pintu utara, keluarnya pintu selatan. Selalu ada jalan keluar yang berbeda. Saudara percaya kebenaran, saudara akan menerima kebenaran yang berbeda dari kondisi saudara yang semula. Yesaya 40 ayat 44. Lalu dibawanya aku ke pelataran di sana ada 2 bilik, ya ada 2 ruangan. Yang satu di samping pintu gerbang utara yang mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi ya di samping pintu gerbang selatan yang mukanya menghadap utara. Saudara masuk di dalam Yesus, saudara menemukan jalan keluar. Nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan gelap, nggak ada jalan putus asa. Yang jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ya, waktu kita menerima firman diurapi urapan Tuhan itu mematahkan semua kuk. Ya, kuk depresi, kuk keuangan, masalah keuangan, penyakit, beban berat di leher, di pundak kita. Kehidupan yang berat. Coba tanya orang dunia. Yang kaya aja bilang berat hidup ini. Ya, ada orang apa tuh, motivator. Kekayaan tuh berat gitu. Bagi dia. Yesaya 10 ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka di atas bahu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, dipatahkan. Asyur tak muncul dari Rimon. Ya, dipatahkan oleh Tuhan. Kita menerima kuk yang enak dan ringan, berjalan bersama lembu senior, yaitu Yesus. Dituntun, dipimpin. Nggak ada beban berat, saudara. Kalau kita dengar begitu, kita katakan amin, saya terima Tuhan. Ya, bagaimana caranya Tuhan membereskan semua sekeliling kita? Ya, kita udah baca di Alkitab sampai kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, kehidupan apa lagi, Daniel, Ruth. Tuhan atur semua. Ya, Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tak menjadi lesu, tak menjadi lelah, tak terduga pengertiannya. Dia bisa atur semua. Dipatahkan itu kuk. Amin. Ya. Jadi kalau balik lagi, karena pilihan sederhana, ya dari Roma 5 ayat 17, oleh karena Yesus Kristus kita menerima kelimpahan kasih dan kebenaran Dia, udah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, saudara. Dari kutuk. Jadi saudara dengan benar itu berkata, tidak ada lagi kutuk dalam hidup saya. Saya tidak dibawa kutuk, saya dibawa berkat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk tuntutan. Do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Do bad, get bad. Kalau lakukan kesalahan, dihukum mati, saudara. Itu nature-nya hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita
Terkutuklah orang digantung di kayu salib tuh makanya. Sebagai kita untuk kita. Percaya nggak kita yang seperti itu? Mau terima nggak? Ya terima. Ya bahkan makanya dikatakan di kayu salib itu, maut itu enemy-nya Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir firman Tuhan ini loh. Yang dibinasakan ialah maut. Sudah dibinasakan musuhnya Tuhan. Bagaimana mungkin musuh Tuhan yang namanya maut ini, enemy Tuhan yang sudah dibinasakan ini, masih berkuasa atau diterima kekuasaannya di dalam kehidupan orang percaya? Kan tertipu, saudara. Ya, jangan mau ditipu yang seperti itu. Ya, karena bentuk dari kematian itu ya kematian itu sendiri, atau ketakutan atau stres. Ya. Jadi kalau maut bekerja, ya kematian ya bangkit, semuanya mati. Kalau kita enggak, kan reign in life, dalam hidup kekal dari Kristus. Ya. Jadi much more itu menerima. Nggak semua orang menerima, masalahnya gitu. Menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Ya. Karena berkat itu ada di kepala orang benar, saudara. Saudara nggak bisa setengah benar. Berkat itu ada di kepala orang benar. Kalau ditanya siapa orang benar? Ya kita di dalam Yesus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Coba baca Amsal 10 ayat 6 bagian A. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya Pak, persyaratannya orang benar loh. Yes, kalau nggak terima kebenaran hadiah, gimana menjadi orang benar? Sampai kapanpun nggak ada berkat. Sayangnya orang Kristen kan dibodoh-bodohin juga. Oh nggak bisa, saudara orang berdosa. Saudara harus kejar-kejar dosa. Tuhan itu, Bapa itu pegang tongkat, kejar-kejar orang berdosa. Untuk ditangkap, untuk digebukin, untuk dipentungin gitu. Ya. Itu kata mereka. Padahal udah ada pertukaran ilahi. Yang mestinya dipentungin itu diterima sama Yesus semua. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Ibrani 10 ayat 2. Nah ini kembali lagi ya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Maksudnya korban di perjanjian lama ya. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Jadi conscious kita. Ya nggak sin conscious gitu. Jadi bukannya rohani itu kalau sadar dosa gitu. Bukan rohani. Karena firman Tuhan bilang, karena telah disucikan once and for all. Saudara kalau masih mengembangkan dikejar-kejar dosa atau conscious guilt gitu, rasa bersalah, itu nggak percaya bahwa Kristus telah menyucikan kita sekali dan untuk selama-lamanya. Masalahnya di situ, saudara. Jadi kita nggak melihat ke diri kita lagi, kita melihat karyanya. Ya makanya tidak sadar atau tidak memiliki sin conscious gitu. Hati nurani saya sempurna karena korban yang sempurna, kan begitu. Itu yang kita perkatakan. Karena perfect forgiveness of all our sin. Ya, pengampunan sempurna. Ibrani 9 ayat 15 coba lihat. Ada kan? Oleh karena ia adalah Yesus ya pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ya, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Telah menebus. Jadi kalau kita terima karya Kristus, kita terima kesempurnaan, pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ya, di dalam perjanjian lama, bagaimana dosa yang tidak sadari, dosa yang disadari itu dibayar oleh guilt offering namanya. Coba kita lihat di Imamat 5.
Tuhan berfirman kepada Musa, ya, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa, dosa yang tidak disengaja, dosa yang dia tidak tahu gitu, dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan. Ini guilt offering yang tidak bercela atau kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah tuh. Korban penebus dosa, dosa dari Adam, korban penebus salah itu korban guilt offering, rasa bersalah. Ya, udah ya sampai 15 ya. Jadi saudara, ini kita harus syukuri. Yang kita sadar, kita lakukan salah, yang kita nggak sadar lebih banyak mungkin. Karena ada 613 hukum aturan peraturan Tuhan di perjanjian lama. Ya, salah satu, salah semua. Yang kita sadari, yang kita nggak sadari, semua ditebus oleh anak domba Allah. Korban. Korban penebus dosa, korban menebus rasa bersalah. Wah, itu kita bersuka cita, saudara. Itulah baru berkat ada di atas kepala orang benar. Nggak ada jalan lain, saudara. Coba lihat di perjanjian baru Efesus 1 ayat 7, ayat terakhir. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, oleh darahnya, korbannya kan darahnya, kita beroleh penebusan. Ditebus, dibayar, overpayment, yaitu pengampunan dosa. Bukan menurut ukuran kita loh, menurut kekayaan kasih karunia. According, jadi menurut ukuran the riches of His grace. Ya, jadi kalau ada orang kaya out of apa tuh, dari kekayaannya kasih kita misalnya 50.000, itu bukan according, tapi memang dari kekayaannya dia punya, mungkin dia punya miliaran, ratusan miliar, kasih 500.000 misalnya atau 50.000. Iya benar. Tapi Tuhan nggak begitu. Kalau dia bilang according, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ya much more. Menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Amin. Nah itulah ya, menurut ukuran kasih karunia-Nya, abundance of grace, penebusan karya Yesus, udah overpayment, udah much more banget. Kita ini di dalamnya menerima pengampunan dosa. Makanya disebutnya yang kita sadari, yang kita nggak sadari, semua tercakup semua. Ya, ya berarti nggak perlu minta ampun, nggak boleh, bukan orang bilang nggak boleh, boleh. Say sorry, tapi bukan untuk diampuni, karena telah diampuni, karena telah ditebus. Bahasanya juga telah, beroleh, telah. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya saudara untuk berdoa. Ikuti saya berdoa ya, ikuti sekarang. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan segala dosa. Karya sempurna Tuhan Yesus. Saya terima semua. Berkuasa dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya yang menyampaikan juga diberkati. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, dan sekarang kita menerima
disekat dengan kain lenan halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Ya, melalui perjamuan kudus. Mari saudara, Rasul Paulus katakan mengenai perjamuan kudus ini, aku terima sendiri dari Tuhan. Ya, dia terima sendiri dari Tuhan, bayangin. Ya, dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya salib. Ya, salib Kristus kita terus peringati. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Yang seperti kita dengar, benar-benar benefit. Ya, kita terima nih keuntungan Tuhan. Bahwa tubuh Kristus diremukkan hancur-hancuran. Kita discern the Lord's body, mengakui ya. Hancur-hancuran supaya kita sukses utuh berkemenangan, supaya kita hidup kita nggak hancur. Ya, ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya supaya oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar antara bumi dengan langit, digantung. Tertolak di bumi, tertolak di surga, antara bumi dengan langit. Menyerap semua murka, semua kutuk, semua hukuman yang mestinya menimpa kita. Habis, nggak ada sisa. Ya, kita rest bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Merambatkannya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Seperti pohon korma, tumbuh subur si pohon aras di Libanon. Kita ditanam oleh Tuhan sendiri. Ya, kita makan daging Yesus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Ya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kepala kita sehat, yaitu Kristus, tubuh kita sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, apapun anggota tubuh saudara, perkataan aja. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, otak Kristus. Dari ujung sampai ujung kaki. Semuanya bait Roh Kudus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Karena dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak mungkin ingat dosa kita lagi. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita mewarisi God's rest, tanpa perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Exit good land. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi yang kita dia bangun, kita dia isi. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Yang tidak kita gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, aradima. Kita nggak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Ya, kita milikinya, gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, saudara. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, Gesem beraka hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat kap pneumatikos. Heavenly praises. Warisan anak sulung. Karisma. Kanak-kanak roh. Janji berkat Tuhan sealkitab. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur.